Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Oke. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Ah, aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali.
dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi Burger Chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Oh, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak. Adonan terbang. Huh? Oh no! Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur? Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wow, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya.
Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak! Berhenti! Itu memercik! Ini panas! Tolong aku! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat.
Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, 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 ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri.
Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Aku mau donat. Come on! Tidak masalah. Nenek akan memasak semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi donat akan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia, berhasil. Jen, sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Dan sekarang aku bisa menuangkan minyaknya. Tidak perlu sedikit, kamu harus menuang semuanya. Oh, sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku. Ada banyak asap. Dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong, apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jen, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus mencelupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Awesome! Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main, tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, terjadi sangat keren. Aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah.
Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan babak ini? Donat nenek atau donat gula si Koki? Atau mungkin suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping strawberry favoritku. Dan yang ini terlihat biasa aja. Dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Wow, donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus aku pilih? Aku jadi bingung. Apa ya? Ah, itu dia. Donat strawberry yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salad. Salad apa? Caesar, itu salad paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur, apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy dan enak itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salad yang indah. Dan untuk ini aku akan mengirim banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen, tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginkan untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow, itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu terlihat seperti gunung sisa makanan. Hidangan itu tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu. Sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jelly dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet dan selesai. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apakah dia akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jelly hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Tidak, aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa aja. Salad sederhana dan rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Wow, keren abis. Ini salad jelly. Kombinasi yang sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur orak-arik. Apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Kocok botolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, Nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat keajaiban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur Nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Tidak buruk. Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya.
Telur yang tidak biasa. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu.